Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan perkuliahan tentang geologi dasar. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang prinsip dasar stratigrafi. Kita saat ini berada di bahasan prinsip dasar stratigrafi, yang sebelumnya kita sudah pelajari tentang geologi struktur, juga lingkungan pengendapan. Ini adalah outline dari apa yang ingin kita pelajari pada kesempatan ini, mulai dari definisi, yang kedua prinsip dasar stratigrafi, yang ketiga hubungan stratigrafi, yang keempat keselarasan dan ketidakselarasan, kemudian yang kelima yaitu summary. Pengertian, stratigrafi berasal dari kata strati dan grafi. Strati berarti lapisan dan grafi adalah gambaran. Jadi stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan batuan serta hubungan antar lapisan-lapisan batuan. Jadi di sini di dalam stratigrafi ada dua aspek. Yang aspek pertama yaitu aspek ruang atau unsur ruang. Ini mencakup batuan itu sendiri. Kemudian yang kedua aspek waktu atau unsur waktu. Ini menjawab ya kapan yang dapat diketahui dengan fosil, lapisan, paleomagnet dan radioaktifnya. Jadi ini adalah di dalam kesatuan stratigrafi ada unsur ruang dan waktunya. Prinsip dasar stratigrafi di sini ada 5 poin dari 4 dalam hukum Steno dan 1 hukum AB. Yang pertama yaitu superposisi, yang kedua adalah horizontality, kemudian yang ketiga adalah cross cutting, yang keempat adalah original continuity, yang kelima yaitu fauna succession. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu superposisi atau superposition ya. Ini adalah sebuah hukum di mana berasumsi bahwa pada kerak bumi terdapat tempat ya diendapkannya batuan sedimen, di mana lapisan yang paling tua akan diendapkan paling bawah. Jadi lapisan yang paling muda sebaliknya yaitu paling atas. Kecuali pada lapisan-lapisan yang telah mengalami pembalikan. Jadi pada hukum superposisi ini seolah batuan atau lapisan batuan ini sebagai layer cake, yaitu kayak seperti kue lapis ya. Kemudian yang paling bawah ya, yang berada paling bawah adalah yang paling tua. Yang paling muda adalah lapisan yang paling atas. Ini yang menjelaskan tentang hukum superposisi. Yang kedua yaitu horizontality, yaitu sebuah hukum yang menjelaskan bahwa material sedimen yang dipengaruhi oleh gravitasi akan membentuk lapisan yang mendatar atau horizontal. Ya. Lapisan-lapisan yang miring atau terlipatkan ini adalah proses setelah pengendapan atau post sedimentologi ya. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa contoh dari horizontality ya beranggapan bahwa sedimen yang terendapkan dia akan berbentuk atau membentuk lapisan yang mendatar. Yang ketiga yaitu hukum cross cutting ya. Cross cutting ini adalah menganggap bahwa sesar atau tubuh intrusi haruslah berusia lebih muda dari batuan yang diterobosnya atau yang dipotong oleh sesar tersebut ya. Di sini contohnya ada sebuah batuan yang ditunjukkan dengan warna biru dan warna hijau ya. Sudah pasti warna biru paling tua dari ketiganya ya. Kemudian dilanjutkan batuan yang lebih muda dari biru yaitu nomor 2 di sini yang berwarna hijau. Kemudian di sini ada terobosan dari intrusi, ini berumur lebih muda ya, lebih muda dari batuan 1 dan batuan 2. Nah, disinilah yang dinamakan asas cross cutting itu sendiri.
Ini contoh bagaimana dengan sesar ya. Ini ditunjukkan ya, ada beberapa lapisan batuan di sini. Ini kasusnya sedimen ya. Tentu saja kalau kita urutkan, nomor 1 adalah yang paling tua ya. Kemudian nomor 2 dilanjutkan nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Ternyata sesar ini yang paling muda dari proses ini, yaitu event yang ke-6 dari keseluruhan di dalam gambar ini ya. Yang keempat yaitu hukum original continuity. Jadi menganggap bahwa lapisan sedimen diendapkan secara menerus dan berkesinambungan sampai batas cekungan sedimenter. Ya, cekungan sedimenter ini misalkan ya ada dari satu titik ke titik yang lain ya. Nah, ini kalau konsep continuity, ini sebuah sedimen akan mengisi seluruh cekungan tersebut. Contohnya ya, kita menganggap bahwa batas cekungan ya, katakanlah yang paling mudah dari kampus kita ya. Kampus kita yaitu di Akamigas Balongan. Kemudian batas terluarnya juga itu paling jauh yaitu di Cirebon Kota katakanlah ya. Nah, maka yang dianggap sebagai original continuity ini bila dalam cekungan tersebut antara Akamigas ke Cirebon tersebut ketika ada endapan sedimen maka semuanya juga terisi oleh endapan sedimen tersebut. Misalkan terisi oleh endapan batu pasir pantai ya sepanjang cekungan tersebut dianggap terendapkan batu pasir pengendapan pantai. Jadi ini yang disebut sebagai konsep original continuity. Yang kelima yaitu fauna succession. Fosil suksesi ini merupakan analisis kesejajaran fosil atau disebut juga dengan biostratigraphy ya. Biostratigraphy. Jadi lapisan yang mengandung atau terdapat fosil yang sejenis atau sama ini memiliki rentang umur yang sama. Contohnya ditunjukkan dalam gambar ini ya. Ini adalah sebuah penampang 3 sumur ya. Ada sumur A, sumur B dan sumur C ya. Kemudian dari ketiga sumur dideskripsi litologinya. Ya, litologinya ada macam-macam ini, ada shale, kemudian batu gamping, kemudian shale dan sandstone. Ini juga ketiga sumur dideskripsi dan ditampilkan litologinya. Kemudian di dalam batuan atau di dalam litologi batuan di setiap sumur ketika dianalisis ya, dianalisisnya adalah analisis biostratigraphy, maka akan tampak fosil-fosil di visual mikroskop. Kemudian identifikasi ya, diidentifikasi maka akan dapatlah umur. Nah, ternyata ketika disejajarkan ketiga sumur ini, maka diperolehlah marker ya. Marker pertama ini yang paling atas. Ini karena memiliki kesejajaran atau kesamaan rumpun fosil seperti ini. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Ini dijumpai di ketiga sumur. Maka suksesi ini dianggap sebagai top dari umur yang mengidentifikasikan yang ditunjukkan dengan kehadiran ketiga fosil ini. Nah, ternyata di bagian bawah ini ada tren yang berbeda ya, tren yang berbeda. Nah, tren yang berbeda ini ketiga sumur menunjukkan fosil nih, ini ada 4, 5 dan 6. Nih, 4, 5 dan 6. Jadi ketiga sumur juga menunjukkan hal yang sama ya. Sehingga ditariklah umur yang berbeda yang menunjukkan mengidentifikasikan umurnya adalah sama, yaitu ketiga sumur dengan ditunjukkan kehadiran ketiga fosil ini. Ya, sedemikian seterusnya sehingga yang memiliki fosil yang sama atau kesejajaran fosil ini dianggap memiliki umur pengendapan yang berbeda. Walaupun litologinya berbeda, bisa jadi lingkungan atau waktunya sama ya. Artinya lingkungan pengendapannya bisa berbeda tetapi waktu pengendapannya sama ya.
Berikutnya kita masuk di hubungan stratigrafi, yaitu masuk ada dua hal, yaitu hubungan vertikal, ini menyangkut bagaimana aspek waktu, kemudian lateral ini menyangkut aspek ruang atau seberapa pengaruh dari cekungan itu sendiri. Ya. Ini di sini untuk hubungan stratigrafi vertikal yang akan kita bahas yaitu keselarasan dan ketidakselarasan. Khususnya ketidakselarasan ini kita fokuskan di sini ya. Untuk selaras ini adalah sebuah siklus sedimentasi berlangsung secara terus-menerus, yaitu transisi, regresi maupun kombinasi di antara keduanya. Jadi tidak ada istilahnya erosional di sini. Ini yang disebut sebagai selaras atau conformity. Kemudian ketidakselarasan atau unconformity ini adalah merupakan bidang stratigrafi yang menyatakan adanya interupsi dalam catatan stratigrafi karena adanya erosi permukaan, yaitu biasanya terjadi pada orogenesa. Orogenesa ini adalah post depositional, yaitu terjadi setelah pengendapannya. Oke, coba kita ini keselarasan ya. Keselarasan ini ada dua, yaitu kontak tajam dan kontak berangsur. Ya, kalau kontak ini berangsur ditunjukkan di gambar yang kiri. Ini ada gradation, yaitu tunjukkan dengan gradasi ya, makin ke atas makin kasar. Ini yang disebut sebagai keselarasan atau kontak berangsur atau gradasi. Kalau yang tajam ini yang sebelah kanan di sini. Jadi ada semacam batas atau kontak dari dua lapisan yang ditunjukkan dengan adanya hal yang signifikan. Ya, ini ditunjukkan pada gambar yang kanan. Kemudian kita masuk ke ketidakselarasan. Ketidakselarasan adalah sebuah proses yang terjadi adanya proses pengangkatan, perlipatan, erosional yang mengangkut proses orogenesa. Proses orogenesa yang saya katakan tadi terjadi pada post depositional. Ya. Ini terdapat 4. Ya, sebagian dikatakan ada 3, tapi ada juga sumber buku lain itu ada 4. Ini sementara saya tulis semua. Ya. Yang pertama yaitu disconformity, yang kedua adalah angular unconformity, yang ketiga adalah non-conformity, dan yang keempat adalah paraconformity. Kita coba lihat satu persatu. Disconformity ya. Ini adalah kenampakannya berupa suatu lapisan yang telah tererosi dan di atas bidang erosi tersebut diendapkan lapisan yang lain. Ya. Ceritanya bagaimana? Ceritanya seperti ini nih. Ya. Awalnya ini ditunjukkan ya. Ikuti apa yang saya tunjukkan dalam kursor dalam slide ini ya. Awalnya adalah adanya pengendapan yang ditunjukkan dengan lapisan 1, 2, 3, dan 4 di sini ya. Kemudian karena tektonik maka ada uplifting yaitu pengangkatan ya. Ketika ada pengangkatan yang di sini adalah awalnya laut menjadi daratan ya, terangkat terus ya, akhirnya tererosi. Sehingga yang awalnya ada 4 lapisan ini hanya tinggal 2 ya, hampir 3 ya. 3 itu enggak utuh. Jadi lapisan yang ketiga yang tererosi. Ya. Kemudian ada pengendapan lain, artinya setelah proses uplift dan erosional ini ada pengendapan lain, yaitu pengendapan yang lebih mudah di atasnya, maka muncullah sedimen yang saya tunjukkan di sini. Ya. Ini 1 dan 2 di sini. Ya, ada 2 sedimen di atas erosional. Ya, kemudian begitu ada uplift kemudian erosional lagi atau terekspos ke permukaan, maka akan menjadi yang ditunjukkan di sini. Nah, di sini bidang batas atau unconformity yang terjadi karena erosional kemudian ditutup dengan lapisan yang lebih mudah, inilah yang disebut sebagai disconformity. Ini yang disebut disconformity. Ya. Kemudian angular unconformity merupakan ketidakselarasan yang kenampakannya menunjukkan suatu lapisan yang telah terlipatkan dan tererosi. Kemudian di atas lapisan tersebut diendapkan lapisan yang lebih mudah. Contohnya di sini ya, kita mulai
dari adanya pengendapan. Ya. Dan pengendapan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lapisan. 6 lapisan. Kemudian adanya tektonik, uplift, dan tilting. Ya. Terangkat kemudian tersudutkan ya, atau nampak miring ya, terlipatkan ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian karena mengalami tilting ya, ini lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya akan miring ya. Kemudian setelah tilting ada erosional karena terekspos ke permukaan sehingga terpotong ya. Miring, lapisan yang miring ini yang ada beberapa yang terpotong di sini, walaupun ada yang tidak terpotong ya. Ini terpotong. Kemudian setelah tererosi ya, ada pengendapan yang lebih mudah lagi. Ada pengendapan yang lebih mudah lagi. Kemudian ada uplift dan erosional present day saat ini ya, seperti ini. Ini adalah kondisi saat ini. Ya, yang dimaksud dengan angular unconformity ini adalah bidang batas ketidakselarasan yang terjadi di sini nih, antara bidang lapisan yang tua yang tilting atau miring kemudian ditutup atau dilapisi dengan sedimen yang lebih muda di atasnya. Nah, ini yang disebut sebagai angular unconformity. Non-conformity merupakan ketidakselarasan yang terjadi di mana terdapat kontak jelas antara batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Nah, contohnya ditunjukkan di gambar ini ya. Ini adalah sebuah intrusi magma ya, yang berwarna merah ini, yang saya tunjukkan di sini ya. Nah, kemudian di atasnya ada sedimen yang lebih muda. Nah, kemudian mengalami uplift dan erosional, batuan yang lebih mudah tadi tererosi, demikian juga dengan tubuh dari produk dari aktivitas magma atau batuan beku, sebagian juga tererosi. Kemudian ada pengendapan lagi di atasnya, nah maka muncullah sedimen yang lebih mudah di atasnya, ada 1, 2, dan 3. Ya, 3 lapisan sedimen yang lebih mudah. Kemudian mengalami uplift dan erosional seperti kondisi saat ini. Ya. Yang dimaksud dengan non-conformity di sini adalah kontak tegas ya, kontak ketidakselarasan antara batuan beku dengan batuan sedimen di atasnya. Ini yang disebut sebagai non-conformity. Oke, kita masuk di ringkasan ya. Kalau boleh disamarikan, maka diperolehlah bahwa prinsip dasar stratigrafi ada 2 hukum yang kita jelaskan sebelumnya, Steno dan AP ya. Dari kedua hukum ini maka muncullah di 4 ya, 4 dan 1 jadi 5 hukum atau prinsip dasar stratigrafi. Yang pertama adalah superposisi, yang kedua horizontality, yang ketiga original continuity, kemudian yang keempat adalah cross cutting, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu fauna succession. Kemudian hubungan stratigrafi di sini ada vertikal dan lateral. Kita sudah membahas tentang vertikal. Yang pertama adalah selaras atau conformity. Ini ada 2 tipe yaitu gradasi dan tegas ya. Kemudian unconformity atau ketidakselarasan. Tadi kita sudah bahas di penjelasan ini kita menggunakan 3 ya. Jadi unconformity kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah disconformity, kemudian yang kedua angular unconformity, dan yang ketiga yaitu non-conformity. Sampai di sini kita lanjutkan nanti di sesi virtual discussion untuk ya kita berdiskusi, kemudian kita bisa dilakukan tanya jawab seputar materi ini atau materi-materi sebelumnya ya. Sekian dan sampai bertemu nanti. Terima kasih.